Seluruh dunia ini telah dikontrol oleh mereka. Apa-apa saja ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diterapkan di setiap negara bersumber daripada mereka. Hanya sedikit yang akan selamat dari zaman ini. Hanya sedikit dan bahkan sangat sedikit. Ya, karena ini masanya aniaya dan siksa berat akan diderita oleh orang-orang yang bersaksi di dalam nama Elohim. Mana sorgawi. Saya sampaikan kepada kita semua untuk membuka setiap clue yang telah mereka berikan kepada bumi. Siapa mereka yang saya sampaikan di sini? Mereka yang nantinya akan berdiri, bahkan sekarang sudah berdiri. Hanya ya orang yang berhikmat yang mengetahuinya. Mereka sudah mulai memperlihatkan kuasa-kuasa mereka untuk benar-benar mengontrol hidup manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa mereka berkuasa atas bumi. Dan mereka adalah antek-antek daripada Lucifer itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya kita untuk berjaga-jaga. Setelah saya mendapat informasi-informasi, ya, saya membuka satu file. Wow, jahat. Ternyata nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan 2016. Ya, itu karena Tuhan sudah tahu rancangan-rancangan daripada si jahat atas seluruh bumi ini. Mereka sudah merancangkan segala sesuatu. Elohim pernah berfirman, kalau saudara ingat ya, 2024 dan 2025 akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi, dan ini kita lihat semakin banyak. Dan kalau kita sadari, apakah bencana ini murni alam atau bahkan ada tangan-tangan di dalamnya yang menjadikan segala sesuatu dikacaukan, ya. Kita tidak bisa terlalu pendek untuk berpikir. Iblis pun bisa melakukan segala sesuatu di dalam bumi ini. Ya. Hanya satu saja yang Tuhan tidak akan izinkan, Elohim tidak akan izinkan, bagaimana mereka akan sukses untuk membuat gambaran kaliknya Hamasya. Ini tidak akan Tuhan izinkan. Dan pencapaian mereka akan sampai ke sana. Makanya mereka menciptakan manusia-manusia. Ya. Segala sesuatu bisa mereka kontrol. Lihat yang terjadi, gempa di Turki, tsunami di Aceh. Di data itu semua sudah ada. Saya kaget waktu melihat itu semua. Dan saya hubungkan dengan nubuatan-nubuatan yang Elohim sampaikan. Karena Tuhan tahu mereka akan melakukannya. Lihat iklim sekarang. Dikatakan pancaroba. Apakah Elohim menciptakan iklim pancaroba yang tidak menentu? Ya, tahun lalu iklim di sini bulan seperti ini sangat panas, ya, karena biasanya itu iklimnya. Tetapi ini tahun ini, ya, langit panas, tetapi awan-awan yang dekat menutupi, ya. Dan saya katakan inilah awan buatan manusia. Karena agenda mereka menciptakan dingin juga, bahkan ya menurunkan air dari atas, ya. Apa bisa membuat hujan buatan? Bisa. Beberapa teknologi kan melakukan hal yang sama, ya. Nah, seperti ini Danau Toba. Ada kerjasama dengan satu perusahaan supaya Danau Toba itu tidak mengering 10 cm apa 5 cm. Karena itu berpengaruh kepada PLTA, ya. Jadi kalau di saat sudah kering, oh mereka sudah langsung membuat hujan buatan. Ya. Kalau itu masih positif, tapi bagaimana dengan hujan buatan yang sedang terjadi saat-saat ini? Ya, asam yang diturunkan ke bumi. Saudara harus melihat
Saya tidak usah sebut nama, kena spam saya nanti ya, kena spam. Ya. Ada pesawat-pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap. Pernah nggak saudara bertanya itu apa? Anak-anak Elohim akan tahu hal-hal yang rahasia ini. Dan bagaimana kita harus mengetahuinya? Dan bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan akan hal itu? Itu pentingnya kita bersekutu, berdiam di kaki Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan untuk kita memperoleh segala informasi-informasi yang akan kita hubungkan dengan penggenapan daripada kitab suci. Ya. Kalau kita saudara menganggap sesuatu yang di atas itu, yang berterbangan itu ya, kadang sampai satu hari ada berapa kali ya asapnya. Kalau kita menganggap itu hal biasa saja, oh salah. Ya. Ini ada yang bertanya, apakah mereka orang Indonesia? Mereka kumpulan-kumpulan dari orang-orang besar di dunia. Ya. Jadi kalau pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap itu, sudah ada banyak berdoa. Ya. Karena di sanalah hujan-hujan asam itu juga terjadi, diturunkan ke bumi. Makanya akan terjadi apa? Gagal panen, ya, sakit penyakit. Jangan saudara pikir ya virus-virus itu menular karena bersentuhan tangan, tidak. Ya, menular karena hembusan napas atau bersin, tidak. Ya. Bahkan itu dari udara ditaburkan semuanya. Tetapi ini sudah agenda daripada mereka yang mereka telah tuliskan bahkan dari tahun 1500. Jadi segala bencana-bencana bisa terjadi di mana-mana. Makanya saudara terkasih, tonton ya. Walau itu kartun The Simpsons, itu bagian daripada mereka. Sebenarnya di sana mereka sudah bukakan apa-apa saja kelak yang akan terjadi. Ya. Bahkan banyak hal-hal yang membuat kita tercengang. Ya. Jadi banyak mengatakan ramalan The Simpsons. Sebenarnya bukan ramalan, tetapi ya agenda mereka akan hari yang akan datang. Ya. Jadi di saat saudara menonton itu, saudara akan mengerti apa yang sedang terjadi di bumi saat ini. Mereka akan mencemari makanan dan minuman, dan mereka pun akan menciptakan sampar, sakit penyakit, dan kelaparan. Nah, kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan telah mencatat ya, kalau ini akan terjadi. Makanya anak-anak Elohim miliki hikmat ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu Amsal berapa ya? Tadi Amsal 1 ayat 7 ya. Ini sebenarnya ayat yang Elohim berikan tadi. Tuhan, apa hubungannya hal rahasia ini dengan takut akan Tuhan ya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu adalah pengenalan, pemahaman kita, pengertian kita akan segala sesuatu. Dan di dalam hikmat itulah ada kebijaksanaan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan, maka inilah awal permulaan pengetahuan. Jadi kalau saudara takut akan Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, diam dalam hadiratnya, setia akan firman-Nya, maka percaya pengetahuan-pengetahuan seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara akan dibukakan bagi saudara ya. Kami juga secara akses ya. Mungkin tidak akan mengetahui ini semua. Namun karena kita selalu berdoa, Bapa tolong bukakan kepada kami hal-hal yang rahasia akan kerajaan-Mu, dan hal-hal yang rahasia yang tersembunyi di dalam bumi ini, agar kami bisa berjaga-jaga dan bersiap-siap. Makanya Tuhan tunjukkan jalan untuk membukakan, sehingga kita bisa mengetahui, bisa melihat keadaan zaman ya. Coba lihat di film The Simpsons. Target mereka itu ya, manusia kan seperti ini. Semua di handphone. Benar enggak? Dan itu terjadi. Manusia sudah lebih mencintai ini. Sudah lebih intim dengan ini. Yang sesungguhnya itu adalah agenda, salah satu agenda mereka. Coba,
Android ini tahun berapa ada? Ya, 2000-an toh. Namun film itu ya, 1900-an sudah ada gambar gadget. Karena mereka sesungguhnya sudah menciptakan ini. Ya. Mereka sudah tahu apa-apa saja yang dikeluarkan. Satu persatu itu dikeluarkan ya. Dari yang 2G, 3G, 4G, 5G, ya, 6G, sampai akhirnya 6G. 6G udah selesai, nggak ada lagi 7G. Ya, angka 7 itu angka dari Bapak Elohim. Ya, angka 6 ini yang mereka pertahankan. Ya, angka 666. Jadi di 6G. Apakah sebenarnya 6G itu sudah berdiri? Nanti saya akan bukakan juga ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di saat kita intim kepada Tuhan, maka hikmat-hikmat pengetahuan akan Tuhan berikan bagi kita. Karena itu adalah salah satu daripada karunia. Karunia yang pertama berkata-kata dengan hikmat, karunia yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Nah, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Di saat pengetahuan itu kita peroleh, hikmat itu kita peroleh, apa yang dilakukan oleh orang bodoh? Ya, menghina. Sama seperti apa yang kami kerjakan sekarang ini. Tuhan memberikan kami hikmat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk kelangsungan, menjauhkan diri dari perkotaan. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan, bahkan perintah yang Elohim berikan. Tetapi banyak orang mengatakan, ya, orang bodoh menghina hikmat dan didikan yang Elohim berikan, ya. Tapi bagi kami it's okay, ya. Karena apa? Kebenaran tidak akan dimengerti. Perkara roh tidak akan dimengerti oleh orang-orang dunia. Karena perkara roh hanya dimengerti oleh orang-orang rohani, ya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi ini telah terjadi. Coba kalau saudara mengingat ya, di zaman COVID-19, pesawat-pesawat yang saya sebutkan tadi itu banyak, ya. Ini saja sebelum saya ibadah, saya melihat dia di luar sana, di atas langit sana, ya, yang sering disebut chemtrail, ya. Nah, ini mau ibadah tadi masih sempat-sempat, ya. Dan beberapa hari lalu kami ada di pinggir Danau Toba, ya. Jadi keliling, asli keliling ini 5 garis bertingkat, ya, 5 garis langsung, ya. Baru di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Saya katakan itu masih pagi-pagi loh, masih jam 6:30 pagi. Saya katakan, oh ini dahsyat. Karena rencana mereka untuk pandemi selanjutnya itu tidak akan diundur lagi, ya. Jadi hari liburan ini kesempatan nantinya untuk menciptakan penyakit yang baru, ya. Ini di hari libur. Nah, makanya bagi setiap kita yang keluar kota atau keluar rumah, jaga kesehatan, ya. Apalagi imun kita yang lemah, maka virus-virus yang ditaburkan itu akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sesungguhnya tubuh kita ini di saat memakan pil yang katanya pil muzarab, ya, saya tidak bisa sebutkan, ya. Biasanya ini dipasangkan dengan beberapa obat-obatan. Ternyata itu tidak menyembuhkan penyakit yang ada. Penyakit yang di dalam tubuh kita itu tidak akan hilang dengan kita memakan satu pil itu saja, ya. Dan sebenarnya setiap kita pergi berobat demam saja dikasih itu. Kalau demam sudah lebih dari 3 hari pasti dikasih, ya. Wow, ada apa ini? Jadi di dalam tubuh kita ini sudah disusup yang namanya sesuatu yang melemahkan imun, ya. Jadi oleh karena itu jaga imun tubuhmu supaya sampar sakit penyakit yang akan terjadi, ya, jauh daripadamu. Karena di saat sampar itu sangat besar dan memenuhi bumi, ya, maut pun akan lari. Saya pernah sampaikan kepada kita tahun 2021. Elohim berfirman,
Akan ada hari tahun-tahun berikutnya engkau akan mendengar akan banyak orang-orang yang meninggal. Oleh karena apa? Mereka katakan serangan jantung, cancer dan lain sebagainya. Itu Elohim yang menyampaikan. Dan sekarang kita lihat tidak? Semuanya itu kita lihat, ya. Jadi dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang menuju kebinasaan. Rancangan-rancangan mereka untuk depopulasi akan mereka lakukan, ya. Makanya persiapkan hidupmu sebelum semuanya itu terjadi, ya. Supaya apa? Kita tidak mati konyol, tetapi mempersiapkan hidup akan apapun yang ada di hadapan kita, ya. Ini tadi ada nubuatan yang Tuhan berikan, ya, supaya kita berjaga-jaga. Jakarta harus berdoa. Kembali lagi Tuhan ingatkan, ya. Kalau disebut Jakarta, ini dan sekitarnya, ya, Jabodetabek semua, ya. Jawa, Bali, jauhi. Itu firman Elohim, ya. Jangan menganggap rendah nubuatan. Jaminan keselamatanmu hanya di dalam aku, kata Tuhan. Melakukan firmanku hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Waktu Tuhan menyampaikan ini tadi, saya berikan gambaran-gambaran akan dunia ini yang sudah akan binasa, ya. Kita akan mendengar gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana, badai di mana-mana akan kita dengar. Tetapi tadi ada yang Tuhan sampaikan, hanya ini seperti sedikit, ya. Elohim langsung terdiam, tidak melanjutkan lagi. Tapi mungkin besok Tuhan akan membuka apa sih artinya ini. Tuhan katakan jantung bumi, dan ini berbicara Indonesia, ya. Waktu Tuhan berfirman jantung bumi, saya sampai searching Google, apa benar Indonesia ini jantung bumi? Dan ternyata benar, ya. Jantung bumi adalah Indonesia dan tepatnya letaknya di Aceh. Nah, ada apa? Jadi ini, dari kalimat ini saya langsung dapat hikmat tadi. Ini salah satu wilayah, ya, yang akan dipertahankan walau terjadi bencana segala macam, ya. Kalaupun terjadi gempa, kalaupun terjadi sesuatu, tapi ini wilayah yang sesungguhnya kalau kesusahan sudah terjadi, sempat terjadi bencana besar di sini, selesailah, karena ini adalah jantung bumi, ya. Tuhan juga berfirman, kabar berita akan semakin besar. Bencana alam terjadi di seluruh penjuru bumi. Aku berfirman, Bait suci yang kudus, yang kunantikan berdiri itu, yang akan memanggil, yang akan berseru-seru untuk memanggilku. Aku, sorga berfirman, mendengar seruan bait suci yang kudus, aku akan datang. Seluruh bumi telah penuh kebinasaan, sampaikanlah, kata Tuhan. Jadi Elohim memberi gambaran, ini bumi ini sudah kacau balau, ya, sudah kacau balau. Tinggal kita menunggu waktunya, menunggu waktu yang tepat. Sampai kapan Elohim akan datang? Perang akan terjadi, semakin besar. Sudah dimulai, sudah, tetap ia akan terjadi semakin besar. Nah, mendengar semua itu, apa yang pantas kita lakukan? Tadi Elohim berfirman supaya kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19. Di sini mengajari kita supaya kita mengerti tubuh kita ini milik siapa. Supaya kita memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Elohim, ya. Sebelumnya saya akan baca dulu tentang KTP digital, ya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya saudara memahami, ya. Ini pendataan sedang dikerjakan, ya. Kembali pilihan kepada saudara. Sorga
atau kenikmatan bumi. Saya tidak katakan surga dunia ya. Surga atau hidup kekal atau kenikmatanmu di bumi. Ini titiknya ya. Dan ternyata di kartu identitas digital itu ada sangkut pautnya dengan berbagai hal ya. Ada 9 layanan prioritas yang akan tersedia pada aplikasi itu. Karena segala sesuatunya nanti serba digital ya. Nah, yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan. Identitas digital berbasis data kependudukan. Layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan. Integrasi portal servis, layanan aparatur negara, hingga SIM online. Yang membuat saya tertarik di sini, transaksi keuangan. Tadinya saya pikir itu hanya sebatas kartu identitas. Ternyata di dalamnya lengkap dan komplit semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi saran saya bagi kita semuanya, ya, pilih hidup kekal atau aksesmu berjalan lancar di bumi. Engkau bisa transaksi, engkau bisa membeli dan menjual, engkau bisa ke rumah sakit, engkau bisa kemana-mana. Tetapi tertutup bagimu untuk masuk surga, karena dunialah yang telah menjadi bagianmu. Saya kaget waktu baca ini. Saya katakan, wow, sudah di depan mata. Ya, jadi kalau kita belum memahami, belum mengerti, ya, maka kita akan terlibat. Makanya dikatakan umat Tuhan binasa karena tidak berpengertian, tidak berpengetahuan, tidak mengenal Elohim. Sebab sungguh tanda bilangan itu dengan hikmat dan bijaksanalah kita akan mengenalinya. Kita akan bisa menghitung tanda bilangan itu 6, 6, 6. Ya. Jadi ini ternyata kartu identitas ini yang berbau digital ini sudah mencakup transaksi keuangan. Tadinya saya pernah berpikir, bahkan berkata kepada saudara, jikalau itu sudah didata, sudah stop. Karena itu nantinya yang akan menuju untuk membuat ATM. Ya, karena kalau kita membuka ATM kan harus pakai kartu identitas. Namun ini sudah komplit semua di dalam, berarti sudah. Ya, jadi itu hanyalah berupa aplikasi. Kita tidak akan memegang fisiknya lagi, ya. Tidak akan ada lagi fisik yang kita pegang nantinya. Ya. Semua serba digital. Makanya dikatakan tanda itu di dahi dan di lengan. Itu menyatu dengan kita. Tidak dikatakan tanda itu nanti ditaruhkan, dimasukkan ke dahi atau dimasukkan ke lengan. Yaitu mungkin media-media perkembangan teknologi. Tetapi intinya tanda di dahi dan di tangan adalah pola hidup mereka. Ya, itu yang akan mengatur hidup mereka. Ya, firman Tuhan dikatakan segala ketetapan, peraturan, perintah, ya, hukum Tuhan, itulah yang menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Itulah yang menjadi tanda atau pola hidup kita. Nah, di akhir zaman ini yang akan menjadi tanda, ya, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Saya terkejut dengan ini, dan ini ditargetkan, ya, akan dilaksanakan sampai September 2024, yang tadinya target mereka hanya sampai bulan April atau Mei. Memang saya sudah mendengar mulai dari tahun lalu itu sudah didata, ya. Banyak orang yang bilang sama saya, memang gimana Bu kita terima? Oh, jangan, saya bilang, ya. Jadi sudah di depan mata, sudah sangat dekat, saudara terkasih, sudah sangat dekat, ya. Oleh karena itu engkau yang mendengarkan hari ini, ingat, ini, ya,
ini ada hubungannya dengan transaksi keuangan. Yang dikatakan ya, kartu identitas digital itu ternyata semua di dalamnya ada aplikasi. Ya, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, dan SIM online. Lengkap semua di dalam. Inilah yang dikatakan ya, yang tidak menerima, yang tidak tunduk kepada patung itu akan dibunuh. Jadi ke-9 layanan ini akan ditutup bagi orang yang tidak menerima tanda bilangan itu. Ke-9 layanan ini ya akan ditutup, diberhentikan bagi orang yang tidak mengakses datanya dalam digital. Jadi sudah di depan mata. Tugas saya pun selesai untuk menyampaikan kepada saudara. Nah, oleh karena itu, berikan hidupmu, tubuhmu hanya kepada Elohim. Sebab tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Elohim. Oleh karena itu, ya, serahkan semuanya, kembalikan semuanya hanya kepada Elohim. Kita baca 1 Korintus pasal ke-6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Jadi jangan pernah menerima tanda bilangan apapun di dalam engkau. Karena setiap orang yang sudah menerima tanda bilangan itu, maka akan tertutup semua akses. Ya, tertutup. Karena itu Tuhan berfirman bagimu, pergilah. Siapkan lahan-lahan bagimu untuk melanjutkan kehidupanmu sembari kita menantikan kedatangan Elohim. Jadi sudah. Makanya tadi kok ini seperti tawar Tuhan, ada apa Tuhan? Elohim berfirman, sedikit, hanya sedikit yang akan selamat dari zaman ini. Hanya sedikit dan bahkan sangat sedikit. Ya, karena ini masanya aniaya dan siksa berat akan diderita oleh orang-orang yang bersaksi di dalam nama Elohim. Dan ini juga masanya penyesatan-penyesatan semakin besar terjadi di seluruh penjuru bumi. Kacau balau memenuhi bumi. Banyak orang bertengkar, berdebat oleh segala sesuatunya. Ini tidak masanya lagi untuk hal itu. Masanya engkau harus mengenali situasi zaman ini. Engkau akan didesak. Engkau akan dipaksa oleh karena keadaanmu untuk tunduk kepada patung itu. Untuk tunduk kepada tanda bilangan itu. Yang dimana patung itu berbicara dan bernyawa. Itu berbicara sistem atau peraturan yang telah dibuat oleh mereka. Yang saya sebutkan tadi. Jadi kita dikontrol oleh mereka sepenuhnya. Seluruh dunia ini telah dikontrol oleh mereka. Apa-apa saja ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diterapkan di setiap negara bersumber daripada mereka. Jahat? Ya. Jahat. Ini ada pertanyaan. Ya, benar. Tidak akan dipakai lagi. Bahkan ini rencana mereka yang akan mereka lakukan tahun 2025. Itu perencanaan mereka ya, yang disampaikan. Saudara bisa buka videonya atau nanti kami ada waktu saya akan upload videonya Pak Komjen Dharma Pongrikun ya. Karena beliau kan tahu semua. Ya. Jadi uang kertas tidak akan berlaku lagi. Uang tunai tidak akan berlaku lagi. Semua digital. Tapi ingat ya, inilah tanda bilangan itu. Penyatuan mata uang. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi dolar. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi rupiah. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi euro.
ya. Yang ada kan protes. Ya, negara lain pasti protes kalau mata uang disatukan menjadi bangsa lain. Tetapi penyatuan itu harus tetap terjadi melalui apa? Digital. Jadi tidak ada waktu lagi, saudara terkasih. Ini sudah sangat tipis. Jangan abaikan nubuatan, percayalah. Percaya hari itu. Berdoa untuk 2027. Kenapa saya katakan bukan hanya saya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan akan 2027, banyak hamba-hamba Tuhan ya. Dan paling ngerinya ternyata di film The Simpsons mereka telah memprediksi 2027. Tidak memprediksi ya, saya katakan tidak prediksi. Mereka telah merancangkan kesusahan. Jadi saya hubungkan saja dengan nubuatan yang Tuhan sampaikan, 2027 masa susah akan kita hadapi ya. Jadi berjaga-jaga. Tuhan hanya membukakan kepada saya di dalam segala kelemahan. Di sanalah kita harus menempatkan diri sebagai orang yang bisa merangkul tanpa mengingat, tanpa melihat sakit yang ditorehkan. Tetapi kita mengingat bagaimana Elohim menerima kita yang berdosa. Elohim tidak mengingat bagaimana dia luka oleh cambuk, disalib ya. Dia hanya mengingat bagaimana saudara dan saya untuk diselamatkan. Pelajaran demi pelajaran hanya Tuhan perlihatkan bagi kami seperti ini. Dan itu berbicara tentang tingkatan-tingkatan iman ya. Bagaimana seseorang bertumbuh, bagaimana seseorang hidup mengimani firman dalam hidupnya. Jadi di sini saya sampaikan bagi kita tanda seseorang dipenuhi oleh roh, sangkal diri. Itu di saat engkau terpancing untuk marah, balik-balik ke situ lagi khotbah Ibu Heni ini ya. Karena memang hanya itu yang kutemukan di lapangan ya. Hanya itu bagi anak-anak Tuhan. Kalau satu contoh, dosa zina, dosa mencuri, dosa membunuh, itu kan jarang ya. Mereka di saat sudah mengenal Elohim pasti berpikir untuk melakukan hal-hal demikian. Tetapi menyangkut hati ya, kesabaran ini, jadi sering sekali orang terpancing ya akan situasi-situasi. Sering sekali. Nah, yang sesungguhnya itu hanyalah ujian yang diperhadapkan dengan kita. Seberapa besar kita menghadapi ujian itu, persoalan yang ada di hadapan kita ya. Tuhan mau kita menghadapinya dengan penuh hikmat dan bijaksana ya. Jadi di saat memang segala sesuatu itu memancingmu untuk marah, untuk kesal, kecewa, ingat, jangan pernah kecewa. Firman Tuhan mencatat ya, jangan kecewa kepada manusia, terlebih kepada Tuhan ya. Dan saya menemukan kekecewaan ini di dalam diri seseorang yang saya kasihi ya. Bahkan sebelum pulang saya merangkul dia, saya katakan, bangkit ya. Telepon saya di saat hatimu sudah pulih, karena saya tahu beliau kecewa ya. Tapi sebenarnya kekecewaan itu hanya karena situasi ya. Yang sesungguhnya itulah ujian yang diperhadapkan ya. Tapi semenjak pulang, entah kenapa rasa rindu ini besar, rasa kasih ini besar ya. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, jamah dia, lindungi dia, sertai dia Bapa, karena aku sangat mengasihinya ya. Jadi ingat saudara terkasih, apapun persoalan, pergumulan yang ada di hadapanmu, ingat untuk tidak kecewa kepada manusia, terlebih kepada Tuhan. Jangan sampai engkau tidak memanggil namanya, terlebih engkau sudah mendengar namanya. Tetap bersekutu di dalam Tuhan. Dunia memang akan mengecewakan, karena itulah Elohim berfirman, jangan kecewa kepada manusia.
Karena dunia ini manusia juga yang dipakai untuk mengasah kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi sadar dan berjaga-jagalah. Lawanlah iblis supaya ia lari daripadamu. Ya. Sadar akan segala sesuatu yang di hadapanmu. Dan jangan terlalu mempersalahkan dirimu, terlalu berlebihan. Ya. Kalaupun ada situasi yang seolah-olah menjadikanmu seperti dituduhkan akan segala sesuatu, namun jangan intimidasi hidupmu dengan tuduhan itu. Anggaplah satu peringatan itu untuk membuatmu bertumbuh dan berkembang. Supaya apa? Kita itu menjadi terang, menjadi garam di hadapan sesama. Kita butuh ditegur, ya, kita butuh dinasihati. Sekalipun yang menegur kita itu orang yang kita anggap biasa saja, karena ada kalanya ya. Peringatan-peringatan itu Tuhan berikan bahkan bukan dari orang yang benar sepenuhnya ya. Bileam aja diingatkan melalui apa? Keledai ya. Nah itu, jadi Elohim bisa memakai siapapun untuk mengingatkan kita, untuk memberikan tegurannya. Karena apa? Dia mengasihi kita. Supaya di dalam teguran itu kita renungkan, kita berjalan di dalam kebenaran. Dan buahnya adalah damai sejahtera. Nah itu ya. Jadi berikan hatimu di saat ada teguran ya. Supaya di saat teguran itu ada, kita bisa cross check diri kita toh ya. Kita bisa melihat, oh ternyata ada sesuatu yang saya tidak ketahui. Seperti itu ya. Dan Tuhan menyelidiki ya. Bersukacita dan bersyukur. Oke. Ini perikopnya saya buat hal yang rahasia ya. Sebenarnya hal yang rahasia tentang apa? Ya, kadang kan dari judul orang penasaran juga. Hal-hal yang rahasia. Banyak hal-hal yang telah tersembunyi di dalam dunia yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti ya. Yang harus kita kenali. Melihat zaman ini jujur seperti tawar hati. Dari tadi saya berdoa, tapi kok seperti rasa tawar itu ada ya. Saya sampai bilang kepada Tuhan, kok tidak ada semangat-semangatnya nih Tuhan, ada apa ya? Karena secara hati dan pikiran saya semangat, tetapi tubuh saya dibuat berat. Ada apa ini Tuhan ya? Saya sampai seperti orang uring-uringan itu ya. Saya di kamar geser ke kiri, geser ke kanan, baca firman, sudah tutup lagi, buka lagi. Kenapa? Ada apa ya? Karena memang ini zaman ini sudah semakin susah ya. Elohim mencari dan mencari setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh, yang benar-benar berpadanan dan berpaut dengannya. Namun sulit ditemukan. Sementara hari-hari ini sudah semakin jahat ya. Ini apa yang terjadi di dalam dunia. Sekiranya saudara mengetahui ya, kita ini sudah diagendakan. Dunia ini sudah dirancangkan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Saya sampaikan kepada kita semua untuk membuka setiap clue yang telah mereka berikan kepada bumi. Siapa mereka yang saya sampaikan di sini? Mereka yang nantinya akan berdiri, bahkan sekarang sudah berdiri. Hanya ya, orang yang berhikmat yang mengetahuinya. Mereka sudah mulai memperlihatkan kuasa-kuasa mereka untuk benar-benar mengontrol hidup manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa mereka berkuasa atas bumi. Dan mereka adalah antek-antek daripada Lucifer itu sendiri. Yohanes pasal 20. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus
dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat.
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu.
bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Mana Sorgawi.